Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di Sofawi. Kita akan berziarah ke satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, atau sering disebut dengan The Living Sahabi, yaitu pohon Sahabi atau pohon Bokawiyah, atau pohon yang diberkahi. Pohon di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika kecil berlindung ketika perjalanan ke Syam. Yuk. Ya, pada kesempatan ziarah kali ini kita masih berziarah di negara Jordania, negara yang syarat dengan tempat-tempat yang menjadi jejak para nabi, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tempat di negara ini yang pernah dikunjungi baginda Nabi adalah pohon yang dikenal dengan pohon Sahabi. Jadi kita akan mengunjungi situs pohon Sahabi atau dikenal dengan pohon Al-Buqayawiyah yang menjadi sahabat Nabi yang masih hidup hingga kini. Pohon ini menjadi saksi kenabian Rasulullah SAW karena pohon ini menjadi tempat berlindung Rasulullah ketika beliau mengadakan perjalanan dagang dari Makkah ke bumi Syam. Pohon sahabat Rasulullah ini terletak di daerah gurun yang ada di Yordania Selatan, tepatnya di daerah Safawi, Provinsi Zarqa. Dari kota Irbid, tempat kami tinggal, lokasi pohon ini berjarak sekitar 240 km yang kami tempuh menggunakan mobil selama hampir 3 jam perjalanan. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhi pemandangan khas Yordania yang menarik. Pohon sahabi ini berupa sebuah pohon yang cukup besar dan rimbun, yang menjadi satu-satunya pohon yang berdiri kokoh di tengah gurun yang ada di Yordania, sekitar 150 km dari ibu kota Amman. Tempat ini sekarang menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi para peziarah dari berbagai negara ketika berkunjung ke kerajaan Yordania. Karena pohon sahabi ini diyakini pernah menjadi tempat berteduh Nabi Muhammad SAW. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, kami akhirnya sampai ke tempat yang akan menjadi tempat ziarah kita pada kesempatan kali ini. Ya, sepi. Di sini sepi banget. Kalau nggak ada pengunjung, nggak ada suara. Ya, kecuali suara alami ya. Dan benar-benar di gurun, jadi nggak ada pohon-pohon. Di dalam Sirah Nabawi atau sejarah tentang Nabi Muhammad, ada 2 riwayat yang berkaitan dengan pohon sahabat ini. Riwayat pertama, bagaimana diterangkan oleh pakar tafsir Muhammad bin Jarir atau Bari, beliau meriwayatkan bahwa pada saat Nabi Muhammad kecil, ketika masih berusia 9 atau 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan dagang bersama rombongan pedagang Quraisy ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, rombongan bertemu dengan Buhaira, yaitu seorang pendeta Nasrani. Dari kejauhan, pendeta ini melihat awan yang selalu memayungi Nabi Muhammad SAW dan pamannya. Begitu pula ketika beliau berteduh di pohon, seolah-olah daunnya merunduk melindungi beliau dari terik matahari. Apa ini? Markaz War. Pusat pengunjung, bukan madhaf ya? Visitor Center.
Oh, tak kira ini apa namanya? Ada cil. Jing? Cil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ziarah, kita sekarang sudah di depan Sajaroh Sahabah atau dikenal dengan Sajaroh Bukowayah. Apa dek? Bukoyawiyah. Atau pohon yang diberkahi. Jadi salah satu jejak sejarah Nabi Muhammad SAW adalah pohon sahabat. Disebut dengan pohon sahabat karena pohon ini yang di belakang kita ini diyakini adalah pohon di mana Rasulullah ketika melakukan perjalanan dagang dari Makkah ke Syam itu berlindung atau istadzolla di bawah pohon ini. Mari kita dalam. Di dalam riwayat yang lain dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah ditemani oleh Maisarah. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW singgah di bawah pohon rindang di dekat gereja seorang rohib Nasrani yang bernama Nasturo. Pendeta ini mengetahui tanda-tanda kenabian orang yang singgah di bawah pohon rindang di dekat gerejanya. Hal tersebut diketahuinya dari keanehan yang terjadi, yakni bayang-bayang pohon rindang tersebut condong ke arah Nabi untuk melindunginya dari panasnya terik matahari. Atas kejadian ini, Rohib Nasturo meyakini bahwa orang tersebut nantinya akan menjadi seorang nabi. Kisah ini dinukil dan diterangkan dalam kitab Al-Barjanj. Butum atlas. Orang Arab katanya nyebutnya pohonnya butum atlas. Pohonnya masih keluarga dengan pohon pistasio, jadi termasuk pohon kacang-kacangan. Pistasio yang sering dimakan itu. Ya, jadi pohon ini kalau secara ilmiah itu termasuk keluarga pohon pistasio atau kacang-kacangan pistasio. Kalau orang Arab tadi bilangnya nyebutnya termasuk jenis pohon butum atlas. Jadi ini adalah pohon satu-satunya yang ada di sekitaran. Jadi ini adalah daerah Sofawi, itu daerahnya adalah gurun, dan di sepanjang perjalanan kita di sini itu tidak ditemukan pohon sama sekali. Nah, ini adalah pohon satu-satunya yang ada di sini dan dalam keadaan yang masih sangat segar, hijau, dan berdiri kokoh. Jadi kalau kita ke sini sekitar bulan-bulan April, Mei, Juni itu pohon ini dalam keadaan yang rindang, pohon daunnya hijau. Nanti kalau musim dingin, akhir tahun Desember gitu, daunnya meranggas, jadi nggak ada daunnya, tapi tetap hidup. Pokoknya kejadian tunduknya pohon-pohon ngiyup-ngiyup kanjeng Nabi, kemudian itu kan disebutnya dengan irhas, kejadian luar biasa. Keberadaan pohon ini menjadi perhatian setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Beliau meyakini bahwa pohon ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan sejumlah arsip dan literatur dan dokumen soal pohon Sahabi yang ada pada masa Raja Abdullah I.
Seluruh arsip dan literatur ini kemudian kini tersimpan di Perpustakaan Royal Archive Kerajaan Yordania. Demikian perjalanan ziarah kita kali ini mengunjungi pohon yang sudah berusia lebih dari 1400 tahun yang dikenal dengan The Living Sahabi, yang berarti sahabat Nabi yang masih hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.